Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dewan Fauji. Di video kali ini saya akan merangkum seluruh pertemuan yang telah kami laksanakan pada mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Soebul Ansor. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dari total 7 pertemuan yang kami telah laksanakan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap pertemuan yang di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Soebul Ansor. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dari total 7 pertemuan yang kami telah laksanakan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap pertemuan yang ada. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Muhammad Dewan Fauji, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial semester 5 kelas D5 Malam. Nah, dari total 7 pertemuan yang telah kami laksanakan, materi pertama yaitu pendidikan dan masyarakat, materi kedua tidak ada materi yang diberikan, dan materi yang ketiga yaitu MDGS dan SDGS, dan untuk materi keempat konstitusional pendidikan, dan untuk yang kelima fungsi pendidikan, yang keenam pendidikan nilai, dan yang ketujuh konsep pemberdayaan. Ketujuh dari materi ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pendidikan dan masyarakat. Pendidikan adalah produk dari masyarakat, dan pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan, karena dari pendidikan inilah seorang mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan an. Maka pendidikan memiliki arti proses pengubahan sikap dan tata laku seorang aktualisasikan dirinya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan an. Maka pendidikan memiliki arti proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, dari pendidikan inilah yang mewujudkan generasi yang dewasa melalui pengajaran. Dewasa yang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, dari pendidikan inilah yang mewujudkan generasi yang dewasa melalui pengajaran. Dewasa yang dimaksud adalah suatu sikap bijaksana dalam menyikapi hal yang terjadi atau masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Namun bukan berarti semua yang mengikuti pendidikan. Yang dimaksud adalah suatu sikap bijaksana dalam menyikapi hal yang terjadi atau masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Namun bukan berarti semua yang mengikuti pendidikan. Namun bukan berarti semua yang mengikuti pendidikan memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi, dan tingkat kedewasaan setiap orang itu berbeda-beda tergantung bagaimana seorang memahami maksud dari proses pengajaran yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang secara relatif sama, membuat warga masyarakat itu menjadi hubungan mereka sebagai suatu kesatuan. Masyarakat pada dasarnya sama dengan gejala alam, dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan masyarakat berubah. Meskipun kecepatan dan keluasan perubahan itu tidak sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, menurut Bukhari, pendidikan bukan hanya sekedar menyiapkan, kecepatan dan keluasan perubahan itu tidak sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, menurut Bukhari, pendidikan bukan hanya sekedar menyiapkan. Nah, itulah dia dari materi yang pertama, pendidikan dan masyarakat. Singkat saja, kita langsung ke materi yang kedua yaitu MDGS dan SDGS. Apa itu SDGs? SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Nah, masa berlakunya 2015 sampai 2030 yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan.
Berbeda dengan halnya MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih dan lebih universal. Nah, untuk pengertian atau kepanjangan dari SDGs, yaitu SDGs adalah Sustainable Development Goals, sedangkan MDGs yaitu Millennium Development Goals. Nah, keduanya ini membahas atau membuat suatu kesepakatan untuk suatu pemberdayaan di dalam suatu masyarakat. Nah, langsung saja kita ke materi yang keempat. Nah, di mana materi keempat ini itu konstitusionalitas pendidikan. Nah, dalam konstitusional pendidikan mengingat manfaat bagi upaya membangun karakter bangsa, Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan konstitusional upaya partai politik maupun lembaga negara lainnya yang melaksanakan pendidikan politik melalui masyarakat Pancasila bagi upaya membangun karakter bangsa, Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan konstitusional upaya partai politik maupun lembaga negara lainnya yang melaksanakan pendidikan politik melalui masyarakat Pancasila UUD 1945 Bhinneka Tunggal Ika. Mahkamah Konstitusi memberikan model pendidikan karakter yang perlu dikembangkan, yaitu untuk terbatas kepada keempat hal tersebut, melainkan masih banyak aspek lainnya, antara lain negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan lain sebagainya. Nah, dalam konstitusional untuk materi yang kelima yaitu fungsi pendidikan, di mana fungsi pendidikan itu penting bagi seseorang untuk melakukan kemajuan yang lebih signifikan. Jika tidak ada pendidikan, maka sulit untuk apalagi zaman sekarang serba harus berpendidikan. Untuk mencari kerja harus punya pendidikan supaya kerja kita layak dan lain sebagainya. Nah, secara umum fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat, membangun dan mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dan tidak lupa juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Jika bangsanya memiliki pendidikan yang untuk materi yang ke-6 yaitu pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah merupakan suatu sadar yang terencana dalam proses pembelajaran yang membentuk etika, moral, dan budi pekerti peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterampilan untuk diaplikasikan dalam dunia masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, itu dari pendidikan nilai yang dapat saya ambil dari materi yang telah diberikan. Peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterampilan untuk diaplikasikan dalam dunia masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, itu dari pendidikan nilai yang dapat saya ambil dari materi yang telah diberikan. Singkat saja kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konsep pemberdayaan, materi ke-7 yang diberikan oleh Bapak Syaiful Ansor. Nah, konsep pemberdayaan ini dimana kita mempelajari konsep-konsep pemberdayaan dan singkat saja kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konsep pemberdayaan, materi ke-7 yang diberikan oleh Bapak Syaiful Ansor. Nah, konsep pemberdayaan ini dimana kita mempelajari konsep-konsep pemberdayaan dalam masyarakat sehingga kita dapat mengimplementasikannya. Dengan konsep tersebut kita dapat mengimplementasikannya ke dalam suatu ruang lingkup masyarakat. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya dari ke-7 pertemuan dan ke-7 materi yang telah diberikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.